Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kenapa malaikat Israel ditunjuk Allah untuk menjadi malaikat maut. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Israel merupakan malaikat yang pasti akan mendatangi setiap manusia yang hidup di dunia. Menjelang ajal seseorang, malaikat maut ini akan melepaskan ruh dari jasad. Ia memang ditugaskan Allah sebagai malaikat pencabut nyawa. Bukan tanpa alasan, malaikat yang dalam Al-Quran disebut sebagai Malak Al-Maut ini diberi amanah tersebut. Ada serangkaian kisah yang akhirnya malaikat Israel dipilih Allah menjadi malaikat pencabut nyawa. Kisah ini berawal ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Israel bersama malaikat Jibril, Israfil, dan Mikail untuk mengambil tanah ke bumi dalam proses penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Dalam sebuah hadis muktabar yang dinukil dari Imam Ja'far al-Shadiq disebutkan bahwa sebelum menciptakan Adam dari tanah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kabar kepada bumi bahwa Dia akan mengambil tanah di sana. Hai bumi, aku akan ciptakan manusia dari saripatimu. Sebagian mereka ada yang taat kepadaku dan sebagian lainnya durhaka kepadaku. Siapa yang taat kepadaku maka akan aku masukkan dia ke dalam surgaku, dan siapa yang durhaka kepadaku akan aku masukkan dia ke dalam nerakaku. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus malaikat Jibril untuk mengambil tanah ke bumi. Namun sebelum sempat mengambilnya, bumi memberikan pertanyaan kepada Jibril terkait tujuan Allah mengambil tanah di bumi. Malaikat Jibril kemudian memberi jawaban kepada bumi. Karena Allah akan memerintahkan Adam alaihi salam dan keturunannya untuk menyembahnya. Setiap yang taat di antara mereka akan berada dalam naungan rahmatnya dan dipersilakan masuk ke surga. Sementara, Dia akan menyiksa siapa saja di antara mereka yang menentangnya dan tidak taat kepadanya di dalam penjara jahanamnya untuk selama-lamanya. Ketika mendengar jawaban Jibril, bumi pun memelas dan bersumpah dengan nama Allah bahwa ia tidak sanggup menanggung beban manusia di bumi. Demi Allah, aku berlindung kepadamu dari utusanmu, agar engkau tidak mengambil sebagian dari kami jika nantinya akan menjadi penghuni neraka. Mendengar sumpah tersebut, Jibril tidak jadi mengambil apapun dari bumi. Jibril lalu kembali kepada Allah dan menceritakan alasan bumi yang bersumpah dengan keagungan Allah bahwa dia tidak memiliki kesanggupan untuk menanggung azabnya. Allah lantas mengutus dua malaikat yakni Mikail dan Israfil untuk turun ke bumi dan mengambil tanah. Lagi-lagi, bumi melakukan hal serupa dengan bersumpah membawa nama Allah. Kedua malaikat ini pun lalu kembali lagi kepada Allah tanpa membawa sedikit tanah pun sama seperti Jibril. Lalu Allah memerintahkan malaikat Israel untuk mengambil tanah itu. Namun Israel berbeda dengan tiga malaikat lainnya. Ia langsung memukul bumi dengan pedangnya dan bumi pun bergetar ketakutan. Lantas malaikat Israel mencabutnya segenggam. Meski bumi sudah bersumpah atas nama Allah, namun ia tetap mengambil tanah seraya berkata, "Aku takut menyalahi dan melanggar perintah Allah, aku sama sekali tak akan melanggar perintah Tuhanku, walau dengan segala perendahan dirimu." Ketika Israel mengambil paksa sebagian dari bumi, bumi pun menangis merasa kehilangan. Kemudian tanah itu dibawa di hadapan Allah. Lalu Allah berfirman kepada Israel, "Mengapa engkau tidak mengikuti sumpahnya bumi?" Israel menjawab, "Perintahmu lebih aku ikuti dan aku takuti daripada sumpahnya." Kemudian Allah berfirman, "Engkaulah malaikat pencabut nyawa." Kemudian Allah memberikan penghargaan kepadanya atas hal tersebut. Dengan alasan inilah Allah memberikan tugas kepada Israel untuk mencabut nyawa-nyawa hambanya. Malaikat Israel diberi kemampuan yang luar biasa oleh Allah hingga barat ke timur yang dapat dijangkau dengan mudah olehnya seperti seseorang yang sedang menghadap sebuah meja makan yang dipenuhi dengan berbagai makanan yang siap untuk dimakan. Ia juga sanggup membolak-balikkan dunia sebagaimana kemampuan seseorang sanggup membolak-balikkan uang. Sewaktu malaikat Israel menjalankan tugasnya untuk mencabut nyawa makhluk-makhluk dunia, ia akan turun ke dunia bersama-sama dengan dua kumpulan malaikat yaitu malaikat rahmat dan malaikat azab. Menurut kisah, malaikat maut tidak mengetahui kapan tiap-tiap makhluk akan mati.
Dikatakan olehnya, Allah telah menciptakan sebuah pohon yang bernama Sidratul Muntaha di bawah arasy yang mana jumlah daunnya sama banyak dengan bilangan makhluk yang Allah ciptakan. Jika satu makhluk itu telah diputuskan ajalnya, maka umurnya tinggal 40 hari dari hari yang diputuskan. Maka jatuhlah daun itu kepada malaikat maut, tahulah bahwa dia telah diperintahkan untuk mencabut nyawa orang yang tertulis pada daun tersebut sampai ada daun dari pohon yang terletak di bawah arasy gugur. Kemudian akan jatuh 2 titisan dari arah arasy pada daun tersebut, titisan hijau ataupun putih. Hijau menandakan bakal si mayat akan mendapat kecelakaan sementara putih menggambarkan dia akan mendapat kebahagiaan. Untuk mengetahui tempat makhluk mati, Allah telah menciptakan malaikat arham yang akan diperintahkan untuk memasuki sperma yang berada dalam rahim ibu dengan debu bumi yang akan diketahui di mana ia akan mati dan disitulah kelak ia pasti akan menemui ajalnya. Demikian kisah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, ya Rabbal Alamin.